banyak banget tools AI untuk buat aplikasi. Salah satunya ada Gemini AI Canvas. Nah, untuk Guest App Builder ini adalah AI assistant yang terintegrasi sama si AppScript. AppScript ini gimana caranya kita deploy aplikasi. Jadi kita buka aplikasinya nggak cuma di Gemininya, nggak cuma di lokalnya si Gemini, tapi kita bisa bawa keluar si aplikasinya ke Google AppScript. Dan database-nya itu terintegrasi ke spreadsheet. Jadi semua yang kita input atau semua yang kita gunakan sebagai database itu ada di spreadsheet. Sebelumnya aku share screen terlebih dahulu ya. Dia ini secara otomatis bakalan struktur aplikasinya dari HTML, CSS, dan JavaScript dan membuat backend. Nah, jadi dia bakalan langsung kasih dua kode. Yang pertama ada kode front end dan back end. Front endnya untuk UI, ditaruhnya nanti di index.html. Dan untuk back end nanti nama filenya adalah code.js. Dan selanjutnya kita langsung aja buat prompt seperti biasa, seperti yang kita buat untuk Gemini AI Canvas. Tapi apa bedanya sama Gemini AI Canvas yang biasa? Kalau yang biasa nggak pakai Guest App Builder ini, dia harus detail sekali, harus benar-benar jelas kita mau minta apa, kita mau deploy-nya pakai apa. Cuma kalau ini dikhususkan untuk deploy-nya pakai AppScript dan bisa banget untuk deploy di HP. Pakai mode desktop aja di handphone lewat googleappscript.com di Chrome. Nah, kalau aku pakai laptop karena biar lebih mudah, tapi nanti pakai HP atau pakai tablet juga atau pakai iPad bisa. Selama pakai Google AppScript ya deploy-nya. Tapi kalau Netlify itu beda lagi. Ini kita bahas yang ini dulu. Untuk aplikasi keuangan, kita coba pakai prompt yang seperti ini. Lalu jangan lupa kita pakainya yang Pro ya. Nah, ini juga masih tetap pakai Canvas dan Pro. Nah, sambil nunggu, sebenarnya ini nggak cuma untuk aplikasi yang berbasis seperti tracking, keuangan, atau aplikasi untuk tracking Ramadan. Ini juga aku pernah coba buat bikin aplikasi e-commerce. Ya, jadi e-commerce-nya itu seperti kita jual produk-produk online, kita buat dari ini. Jadi database-nya itu spreadsheet. Ada produk seperti makanan gitu. Nanti gimana cara belinya itu bisa di kreativitas kita sendiri. Aku untuk integrasinya langsung ke WhatsApp gitu. Jadi kita bisa kayak lihat-lihat menu, terus harganya berapa, kita check out langsung terintegrasi ke WhatsApp dan langsung kasih struk gitu. Atau juga bisa pakai aplikasi kasir, itu juga sempat aku buat. Nah, yang pertama kita bikinnya untuk keuangan dulu ya. Ini ada backend logicnya. Nah, setelah generate backend logic dan tampilan HTML atau front end, dia ini sudah memberikan template untuk kita bikin spreadsheetnya untuk database-nya. Jadi spreadsheetnya kita buatin database keuangan kos seperti ini, terus di sheetnya namain transaction, kolom A sampai G nya udah dibuat, kita tinggal ikutin aja. Ini ada UI previewnya, dan untuk pemula ini ada yang dijelasin gimana sih cara deploy-nya. Nah, kita langsung aja ya, kita coba lihat dulu nih front end app-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya ada error kayak gini, kita bisa fix error. Terus kita minta buatkan untuk tampilan mobile, karena kan lebih enak dipakai itu di handphone ya. Jadi request aja untuk buatkan tampilan mobile. Selagi nunggu untuk request ini, kita buka Drive dulu, bikin spreadsheet, Google Sheet, kosongan aja. Nah, terus selanjutnya kita isi sesuai template. Ini budget di sini, limit budget dan kategori. Seperti ini. Nanti
Nanti tampilannya akan seperti ini juga kok kalau pakai handphone di pakai browser Chrome dan pakai yang desktop itu bisa. Nah, terus selanjutnya biar lebih enak kita bold ya untuk cirunya ya. Di sini ada contoh-contohnya, cara-caranya maksudnya. Jadi pertama kita jangan lupa untuk ini dinyalain ya publiknya. Jadi biar nanti si Google Apps Script ini bisa mengakses kita anyone with the link. Jadi public seperti ini. Nah kalau udah, ini gak usah kita isi manual, tapi kita langsung klik aja extensions, klik Apps Script, terus kita buka di backend logic, kita Ctrl A, Ctrl C, di copy paste aja. Nah sudah ke extension ya, ini namanya Code.js, ini untuk backend. Nah terus jangan lupa save, bisa pencet ini save. Ini kita masukin aja dulu app keuangan, rename, lalu kita tambah ke pakainya HTML, kita tulis index di sini. Ini kadang suka error kalau kita i-nya itu i besar atau i kecil. Kita sesuaiin sama perintah si Gemini ini. I-nya itu indeks i besar atau i kecil adalah indeks kecil ya, indeks i-nya kecil. Nah untuk si index.html itu kita masukin di front end. Kita pencet kode, dihapus saja yang sebelumnya, kita ganti, kita save. Nah di sini ada perintah untuk masukin URL ininya, untuk URL spreadsheetnya. Untuk backend spreadsheet Anda di sini di Code.js. Nah ini fungsinya biar nanti si Apps Script ini langsung tahu datanya bakalan taruh di mana. Nah ini itu URL. Jadi kalau URL tuh kita masukin semuanya. Kalau ini tuh kode, kalau dari 1 sampai U ini kode, kalau URL kita masukin aja linknya seperti ini, diganti di sini. Nah kalau udah, pastiin semua udah ke save, terus kita klik deploy, new deployment. Kita pilih tipe yang web app, jangan pakai yang API tapi yang web app. Terus deskripsinya bebas aja, aplikasi kelola keuangan, execute bentuk kita ya, pakai email kita, anyone, siapa aja yang bisa akses, anyone, deploy. Nah di sini jangan panik karena kita klik advance, go to untitled project unsave, diklik aja. Ini memang fungsinya nanti biar database-nya tetap terintegrasi. Ini cuma notice bahwasanya aplikasi ini kita buat sendiri dan di luar menggunakan Google, jadi tinggal continue aja. Nanti bakalan ada muncul notif ya, notif dari email. Deploy. Kita masukin pemasukan di sini contoh. Berhasil dicatat.
lihat ini langsung update ya. Terus kita masukin lagi misalnya scan stroke. Bisa nggak sih AI ini untuk, nah AI menemukan nominal 211.000, jadi dia langsung bisa ya. Akan ada minuman 100.000, keterangannya itu cafe ya, jadi kita langsung masukin aja. Oke. Ini akan berkurang sendiri dan ada analitik pengeluarannya kayak gini. Nah, ini kan masih panjang banget ya URL dari AppScript ini. Ini bisa kita pendekin URL-nya di SID. Kita masukin yang panjang, terus kita judulnya aplikasi keuangan. Terus customize ya, keuangan, short term aja. Nah, jadi kita bisa langsung klik link ini deh. Kita klik aja di sini. Nah, aplikasinya langsung keluar. Nah, jadi langsung masukkan ke database seperti ini. Jadi tanggalnya kapan, pemasukan, nominal, gaji. Ini dia stroke yang kita masukin ada di sini. Boleh tanya di WA atau nanti pas kita udah reschedule Zoom kita tanya, kita sharing-sharing atau buka diskusi deh. Gimana sih, apa keluhan dari AppScript ini, atau ada pertanyaan mengenai deploy lainnya. Kalau misalnya kita pakai Gemini API Key, itu resikonya lumayan tinggi kalau kita jualnya jadi aplikasi produk digital. Karena kalau kita masukin API Key kita ke aplikasi yang kita buat dan diakses sama orang, itu API Key-nya itu bisa bocor dan beresiko. Terus kalau banyak yang akses, itu bisa limit dan down, jadi loading terus gitu sih Kak. Tapi masih bisa diakalin, si API key-nya ini ditaruh di backend, diumpetin, jadi nggak dimasukin ke front end. Jadi bisa lebih nggak terlalu kelihatan lah kalau ada API key kita, jadi nggak gampang kelihatan. Cuma ya gitu, tetap aja ada limitnya. Nah, itu kalau nggak salah tuh bisa kok API key-nya gratis dari AI Studio